Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sejawat yang berbahagia, baiklah hari ini saya ingin pengimbasan dari bimbingan teknis guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA. Apa itu AKM? Asesmen kompetensi minimum merupakan bagian dari program asesmen nasional 2021. Mendikbudnadim menyebut asesmen nasional sebagai bagian dari reformasi pendidikan. Asesmen nasional terdiri dari 3 bentuk penilaian: AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada dasarnya, ketiga bentuk penilaian tersebut bertujuan menguji kemampuan literasi, numerasi, dan karakter siswa dengan perincian sebagai berikut. Asesmen kompetensi minimum itu ada literasi membaca, ada numerasi. Literasi membaca kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Numerasi kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen AKM. Numerasi. Numerasi terdiri dari konten, bilangan, pengukuran, dan geometri, data, dan uncertainty aljabar. Berikutnya yaitu proses kognitif, yaitu pemahaman, aplikasi, penalaran. Selanjutnya konteks, yaitu ada personal, sosial, kultural, saintifik. Untuk literasi membaca yaitu konten terdiri dari teks informasi, teks sastra. Kemudian ada proses kognitif terdiri dari menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Selanjutnya konteksnya yaitu personal, sosial budaya, saintifik. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yakni kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi, dan numerasi. Kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Jenis AKM numerasi literasi yang pertama yaitu AKM nasional, yaitu kelas 5, 8, dan 11, itu untuk mengukur kinerja atau mutu sekolah, yaitu untuk administrasi terstandar. Kedua, AKM kelas, yaitu awal SD sampai akhir SMA, yaitu untuk mengukur hasil belajar siswa. Kemudian untuk formatif, alat untuk teach at the right level. Selanjutnya administrasi tidak terstandar. Yang ketiga, AKM sertifikasi kelas 12 untuk mengukur hasil belajar siswa dan administrasi terstandar. Komponen asesmen nasional kelas 5, 8, dan 11 yaitu AKM nasional itu terdiri dari literasi dan numerasi untuk siswa.
Yang kedua, survei karakter aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila ke siswa. Ketiga, survei lingkungan belajar yaitu aspek terpilih dari model sekolah efektif dan siswa, guru, dan kepala sekolah. Berikutnya, instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan yaitu responden dan instrumen informasi. Untuk responden yaitu ada murid, guru, kepala sekolah. Untuk instrumennya yaitu AKM literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk informasinya adalah hasil belajar kognitif, hasil belajar sosial emosional, kemudian karakteristik input dan proses pembelajaran. Survei karakter juga ditujukan untuk murid. Sedangkan untuk survei lingkungan belajar, targetnya adalah murid dan guru. Namun, daftar pertanyaan disesuaikan dengan perspektif masing-masing responden. Seluruh sekolah wajib mengikuti asesmen nasional, termasuk madrasah dan satuan pendidikan kesetaraan lainnya. Namun, Kemdikbud akan memilih sampel murid secara acak dari kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA sebagai target penilaian AKM dan survei karakter. Berbeda dengan UN, hasil uji asesmen nasional tidak menjadi acuan kelulusan siswa. Asesmen nasional hanya dipakai sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Kualitas belajar mengajar juga akan tercermin dari hasil uji AKM tersebut. Berikutnya, bentuk soal AKM terdiri dari objektif, yaitu pilihan ganda, hanya satu jawaban benar. Pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu. Dan menjodohkan, isian singkat, yaitu angka, nama, atau benda yang sudah fix. Dan non-objektif atau isai. Lini masa asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar, yaitu penyiapan 2020. 1. Pengembangan framework assessment. 2. Pengembangan instrumen. 3. Uji coba instrumen. 4. Pendataan. 5. Pengembangan sistem delivery. 6. Simulasi sistem. 7. Pelatihan proktor dan teknisi. AKM individu kelas 12 untuk pengakuan kompetensi hanya bagi peserta didik yang memerlukan atau opsional. Gladi bersihnya AKM, SK, dan SLB. AKM nasional, survei karakter, serta survei lingkungan belajar kelas 11. Untuk semua satuan pendidikan dengan sampel di level peserta didik. AKM nasional, survei karakter, serta survei lingkungan belajar kelas 8. Untuk semua satuan pendidikan dengan sampling di level peserta didik. Minggu pertama Agustus 2021 AKM nasional, survei karakter, serta survei lingkungan belajar kelas 5 untuk semua satuan pendidikan dengan sampel di level peserta didik. Rilis hasil AKM nasional, SK, dan SLB kelas 11 dan 8. Oktober 2021 rilis hasil AKM nasional, SK, SLB kelas 5. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.